Halo teman-teman semua, apa kabar? Hari ini kita akan belajar sama-sama tentang bayi yang lahir dari ibu yang menderita herpes simplex virus. Bayi dapat terinfeksi herpes simplex bila ibu bayi terinfeksi virus herpes simplex. Virus herpes simplex atau HSV termasuk subfamili herpes simplex alpha. Virus ini memiliki selubung virus dengan DNA utas ganda. Virus herpes simplex ada dua tipe. Tipe 1 berhubungan dengan lesi orolabial, dan tipe 2 yang paling sering menyebabkan lesi genital. Karena menyebabkan lesi genital pada ibu hamil, maka tipe 2 ini lebih sering ditemukan pada bayi. Insidensi bayi dengan infeksi virus herpes simplex adalah 1/2000 sampai 3000 kelahiran hidup. Patofisiologi bayi terinfeksi herpes simplex adalah sebagai berikut. Virus herpes simplex akan masuk ke tubuh manusia melalui inokulasi oral, genital, mukosa konjungtiva atau kulit yang mengalami trauma. Virus herpes simplex kemudian akan menginfeksi akhir saraf sensorik dan melewati aliran aksonal ganglia akar dorsal secara retrogress, dan virus akan tetap hidup di sana. Infeksi herpes simplex pada bayi bisa terjadi intrauterin, yaitu sebesar 5%. Intrapartum sebesar 85% atau postnatal sebesar 10%. Infeksi intrauterin disebabkan karena infark transplasental, funisitis necrotising, anomali kongenital, prematuritas dan atau pertumbuhan janin terhambat. Infeksi intrapartum disebabkan karena infeksi ascending melalui ruptur membran atau persalinan pada cervix atau vagina yang terinfeksi. Infeksi postnatal biasanya terjadi lewat ciuman pada bayi dari seseorang yang terinfeksi herpes simplex. Adapun faktor risiko pada bayi meliputi KPD lebih dari 6 jam, penggunaan elektroda kepala atau monitor internal lainnya, chorioamnionitis, cervicitis, atau persalinan pervaginal. Pada bayi dengan herpes simplex dapat ditemukan keadaan sebagai berikut. Bayi dengan kongenital herpes simplex umumnya akan didapatkan mikrosefali, hidrosefalus, dan chorioretinitis. Pada bayi dengan herpes simplex intrapartum, dapat ditemukan penyakit neonatal yang terlokalisir atau diseminata, bayi dengan diseminata atau penyakit kulit. Mata dan mulut biasanya muncul gejala pada hari ke-10 sampai 12 kehidupan. Bayi dengan penyakit susunan saraf pusat biasanya bergejala pada hari ke-16 sampai 19 kehidupan. Sekitar 20% bayi HSV diseminata dan 30 sampai 40% bayi HSV dengan ensefalitis. Tidak didapatkan adanya vesikel pada kulit. Pada gambar ini didapatkan pada bayi yang terinfeksi herpes simplex virus gambaran vesikel yang khas, di mana pada bayi ini ditemukan vesikel yang multiple dan bergerombol pada dinding dada kanan dan daerah abdomen. Manifestasi klinis infeksi herpes simplex pada bayi bisa berupa penyakit kulit mata dan mulut, penyakit diseminata, dan penyakit susunan saraf pusat. Penyakit kulit, mata, dan mulut atau dikenal dengan skin eye mold yang ditemukan pada 45% kasus. Lesi pada kulit berupa vesikel sampai bulosa yang besar yang didapatkan pada 80-85% kasus. Pada mata ditemukan keratokonjungtivitis dan chorioretinitis. Pada mulut didapatkan lesi ulcerasi. Berisiko menjadi diseminata atau ensefalitis bila tidak diobati. Penyakit diseminata ditemukan pada 25% kasus. Prognosisnya paling buruk. Gejalanya meliputi demam, letargi, apneu, gambaran menyerupai shock septik, pneumonitis hemoragik, gagal hati, neutropenia, trombositopenia, koagulasi intravaskular diseminata. Sebanyak setengah kasus diseminata didapatkan bermanifestasi sebagai SEM, dan sekitar 60-75% bermanifestasi sebagai SSP. Penyakit HSV susunan saraf pusat didapatkan pada 30% kasus. Gejalanya meliputi kejang, letargi, iritabilitas, tremor, malas minum, instabilitas suhu, dan fontanela membonjol. 30-40% kasus tanpa lesi kulit herpetik. Gambaran cairan cerebrospinal abnormal dan bervariasi. Kita mengenal trias infeksi herpes simplex, yaitu mikrosefali atau hidransefali, vesikel pada kulit, dan kelainan mata. Pemeriksaan laboratorium meliputi kultur virus dengan melakukan pengambilan swab lesi pada kulit atau mukosa membran dari mulut, nasofaring, konjungtiva, dan anus.
Swab dimulai dari mata dan berakhir di anus. Hasil swab dikumpulkan dalam satu media transport virus, PCR, untuk mendeteksi HSV DNA pada CSS dan darah. Antibodi monoklonal anti-HSV dengan spesifisitas 80% dan sensitivitas 90%. Peningkatan fungsi hati. Pemeriksaan lumbal fungsi. Tes serologik tidak membantu. Pengecatan sancet dari kerokan vesikel kulit atau mukosa merupakan cara cepat untuk mengkonfirmasi diagnosis infeksi herpes. Tes dilakukan bila kita tidak mempunyai fasilitas pemeriksaan virologi. Kelemahan tes ini adalah kurang sensitif dibandingkan kultur dan dapat terjadi positif palsu. Pemeriksaan CT scan atau MRI dilakukan pada semua bayi dengan HSV pada susunan saraf pusat. Pemeriksaan EEG dilakukan pada semua bayi yang dicurigai HSV susunan saraf pusat. Penata laksanaan herpes simplex virus meliputi asiklovir intravena dosis tinggi, asiklovir oral sehari selama 6 bulan sebagai terapi supresif untuk bayi dengan penyakit SSP yang diberikan setelah terapi akut HSV. Berikan obat mata topikal bila didapatkan lesi pada mata. ASI diberikan kecuali bila didapatkan lesi pada payudara ibu. Dianjurkan untuk tidak mencium bayi atau memakai masker bila orang tua bayi menderita herpes urolabial. Algoritma penanganan bayi yang lahir dari ibu herpes simplex sebagai berikut. Semua bayi yang bergejala diberikan asiklovir. Bila bayi asimptomatik yang lahir dari ibu terpapar pertama kali dengan HSV, maka bila lahir secara vaginal, bayi tersebut langsung diberikan asiklovir selama 10 hari sambil dilakukan swab pada membran mukosa. Bila hasilnya positif, maka dilanjutkan dengan pemeriksaan CSS, PCR, dan transaminase. Bila bayi lahir secara SC, maka bila tidak didapatkan KPD, maka bayi dilakukan pemeriksaan swab membran. Bayi dipulangkan dahulu sambil diobservasi gejala klinis yang muncul. Bila hasil swab positif, maka dilanjutkan dengan pemeriksaan CSS, PCR darah, dan transaminase. Bila hasil swab negatif, maka bayi diobservasi. Pada bayi dengan hasil PCR pada CSS atau darah positif, maka asiklovir diberikan selama 21 hari sampai hasil PCR negatif. Bila hasilnya negatif, maka asiklovir diberikan selama 14 hari. Algoritma penanganan bayi yang lahir dari ibu herpes simplex rekuren adalah sebagai berikut. Semua bayi tidak bergejala yang lahir secara vaginal atau SC dilakukan pemeriksaan swab membran dalam 24 jam. Bayi dapat dipulangkan dahulu sambil menunggu hasil swab bila hasil swab positif atau klinis positif. Maka dilakukan pemeriksaan PCR, CSS, dan darah serta transaminase sambil diberikan asiklovir. Bila hasil negatif, maka asiklovir diberikan selama 14 hari. Bila hasil positif, maka asiklovir diberikan minimal selama 21 hari. Adapun prognosis bayi dengan herpes simplex berupa bayi yang sembuh dari HSV harus dipantau perkembangannya. Mortalitas menurun dengan pemberian asiklovir dosis tinggi. Infeksi sistemik pada bayi prematur mortalitasnya bisa mencapai 100%. Pada penyakit SSP, didapatkan morbiditasnya di negara berkembang 30% pada usia 1 tahun. Terima kasih semuanya. Salam sehat dan tetap semangat.